utang wesel jangka panjang atau long term notes payable. Oke, akuntansi untuk utang wesel atau notes payable ini sama dengan akuntansi obligasi. Jadi menggunakan present value dari kupon dan juga present value dari pokok. Terus di sini juga wesel bayar bisa diterbitkan secara non cash. Contohnya misalnya ada PT Wunder, dia menerbitkan wesel bayar nilainya 550 juta tanggal 31 Desember, jatuh tempo 2024. Jadi ini 5 tahun. Oke. Kan membayar bunga 2% per tahun, ini kuponnya. Dan ini market rate atau untuk diskontonya. Jadi ini biasa ya, berarti kuponnya itu 2% dari 550 juta, 11 juta. Present value kupon anuitas 5 tahun, jatuh tempo 5 tahun, 8% suku bunga pasar. Jadi ketemu nanti nilai dari notes payable-nya 418. Oke, artinya tanah yang dibeli oleh PT Wunder itu nilainya 418. Jurnalnya adalah tanah 418 ya, terus kredit utang wesel. Jadi nanti ini karena diterbitkan lebih kecil dari nilai nominal, maka ini sama seperti perlakuannya obligasi diskon. Jadi nanti ada amortisasi selama 5 tahun. Nanti pas jatuh tempo nilai notes-nya ini menjadi 550 juta. Oke, di sini ada bagian ketiga, selain lain ada penyelesaian non current liabilities ya. Terus ada fair value option, off balance sheet financing, dan terakhir presentasi. Oke, jadi fair value itu perusahaan punya opsi untuk menggunakan nilai wajar ketika mencatat non current liabilities. Off balance sheet financing ini adalah kewajiban yang tidak dicatat oleh perusahaan. Oke, nah ini penyelesaian dari non current liability selain dilunasi ketika jatuh tempo itu bisa jadi lunasan lebih awal ya, artinya kalau jatuh tempo 5 tahun, tahun ketiga dilunasi. Terus pelunasan menggunakan aset. Jadi pembayaran atau pelunasan dari non current liabilities itu tidak menggunakan cash tapi menggunakan aset. Terus pelunasan dengan modifikasi kontrak. Ya, ini biasanya ini untuk perusahaan yang kesulitan untuk membayar hutangnya, biasanya dikasih kemudahan. Ini yang namanya modifikasi kontrak. Nah, oke, jadi kuncinya kalau ada pelunasan lebih awal ya, nanti muncul yang namanya gain atau rugi, loss ya. Caranya gimana? Caranya itu pertama kita lihat nilai bukunya, carrying amount ya, dan juga nilai pelunasan lebih awal tadi. Jadi karena ini kewajiban, jadi misalnya sebelum itu jadi ketika misalnya ini ada obligasi ya 5 tahun. Nah, tahun ketiga ini akan dilunasi. Oke. Nah, sebelum dilunasi, semua amortisasi diskon premium sampai tanggal pelunasan itu harus dicatat dulu, baru nanti dilakukan pelunasan. Oke, nah ini karena kewajiban ketika kita menghitung kerugian atau keuntungan, kita membandingkan misalnya di sini nilai buku obligasi 95 ya. Jadi carrying amount-nya 95. Terus nilai pelunasannya 100. Artinya hutang yang kita catat 95, kita lunasi 100. Artinya perusahaan membayar lebih banyak ya. Ini yang namanya loss. Ya. Nah, ini contohnya ada perusahaan PT Sentosa menerbitkan obligasi nilai nominalnya 100 juta ya. Tanggal 1 Januari 2020. Oke, kuponnya 8%, terus yieldnya 10%. Jadi ini obligasinya dijual dengan diskon ya. Nah, ini sebelum 2025 ya, ini ada pelunasan lebih cepat. Oke. Jadi pertama kita hitung dulu nilai obligasi yang awal ya. Seperti biasa, ini present value pokoknya 100.000, 10% 5 tahun. Terus kuponnya itu 8% dikali 100.000, 8.000 dikali present value anuitas 10% 5 tahun.
ketemu nilai obligasinya 92. Oke, ini tabel amortisasinya, amortisasi diskon. Nah, kita lihat di sini pelunasan lebih cepatnya itu tanggal 1 Juni. Ya, artinya ya 1 Juni 2022. Jadi artinya itu sekitar di sini. Ya, di antara tanggal 1 Januari 22 dan 1 Januari 23. Oke, jadi sebelum kita lakukan reakuisisi, kita harus mencatat amortisasi sampai tanggal 1 Juni. Oke, perusahaan sudah mencatat atau nilai carrying amount dari obligasi itu 1 Januari 2022. Padahal pelunasannya ini 1 Juni 2022. Artinya ya amortisasi dari 1 Januari sampai 1 Juni itu harus kita hitung atau kita catat dulu. Ya. Jadi 1 Januari sampai 1 Juni itu 6 bulan ya. Berarti amortisasi untuk sampai Januari sampai Juni itu nilainya sebesar 1502 nilai amortisasi di tahun 2023 ya. Atau di tahun 2022 ke 2023 ini kita kalikan 6/12 karena ada 6 bulan. 751, terus nilai buku utang juga kita update dari 95 di 1 Januari 2022, maka nilai carrying amount-nya atau nilai bukunya itu menjadi 9577, 95026 ditambah 751.32. Oke, setelah itu baru kita hitung gain or loss dari penukaran. Nah, nilai bukunya kita sudah update 9577, kita bandingkan dengan nilai penukarannya yaitu 101. Oke, maksudnya 101 ini adalah 101% dari nilai nominal. Jadi 101% dikalikan 100.000, 101.000. Jadi di sini artinya perusahaan itu mengalami kerugian. Kenapa? Karena hutangnya 9577.61 dilunasi dengan nilai 101.000. Maka ini jurnal yang pertama adalah jurnal amortisasi dan pembayaran kupon sampai tanggal 1 Juni. Ya, ini juga setengah ya. Ini beban bunganya 4751.32 ini dari beban bunga di tahun ini 9502.63 dikalikan 10%. Ya, terus dikalikan 6/12. Nah, ini jurnal pelunasan lebih awal tadi. Jadi perusahaan mengeluarkan kas 101.000. Utang obligasi nilai 9577 itu lunas ya. Kerugian pelunasan di debit sebesar 522.39. Oke, nah selanjutnya gimana kalau pelunasan itu menggunakan aset sekuritas? Sama seperti sebelumnya, pelunasan lebih cepat, kita akan mencatat keuntungan atau kerugian dari pelunasan utang. Dan yang kedua, kita juga akan mencatat keuntungan atau kerugian dari aset yang ditukar. Jadi ada dua gain or loss, dari hutangnya dan juga dari aset yang ditukar. Oke, nah ini contohnya PT KLM punya utang vessel, nilai bukunya 3,5 kepada PT Asia ya. PT KLM melunasi utang tersebut dengan memberikan tanah dengan nilai wajar 4, nilai buku 2 miliar. Oke, kalau lihat dari sini artinya apa? Nilainya 3,5 dilunasi 4 miliar. Berarti di sini ada loss dari pelunasan lebih cepat. Tapi kalau kita lihat asetnya, nilai buku 2 miliar dinilai 4 miliar, maka di sini ada gain dari aset ya. Artinya dengan pertukaran ini terjadi kerugian dari pertukaran untuk pertukaran utangnya sebesar 500 juta dan ada keuntungan dari perubahan nilai wajar untuk tanahnya ini sebesar 2 miliar. Jadi nanti jurnalnya adalah utang vesselnya 3,5 lunas ya. Terus perusahaan juga tanahnya itu 2 miliar kita ini kredit ya, ini juga kredit. Tanahnya itu dikredit 2 miliar ya. Terus karena di sini utangnya 3,5 kita lunasi dengan aset yang nilainya 4 miliar, maka kerugian pelunasan utang sebesar 500 juta atau 0,5 miliar. Tapi di sini kita akan mencatat juga keuntungan pelepasan properti sebesar 2 miliar, yaitu nilai wajar dari tanah dibandingkan dengan nilai bukunya yang 2 miliar. Oke, nah terus selanjutnya modifikasi kontrak. Ya biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan perusahaan yang menerbitkan surat utang sehingga diberikan keringanan. Nah, bentuknya ini macam-macam. Jadi bisa aja kuponnya yang dikurangi,
Terus jatuh temponya itu diperpanjang, ya, atau penurunan pokok. Jadi bisa kuponnya atau pokoknya. Misalnya nilai nominal 100 miliar ketika dimodifikasi, atau istilah lainnya itu restrukturisasi, ya. Oke, kalau di restructure itu misalnya nilainya 5 miliar hutangnya. Ketika di restructure mungkin cuma menjadi 4 miliar misalnya, ya. Penurunan atau penangguhan kupon, artinya kupon yang terutang tidak harus dibayar, ya. Jadi jika ada modifikasi kontrak menurut standar akuntansi, utang lama itu seperti dilunasi, utang baru muncul, dan juga akan muncul yang namanya keuntungan atau kerugian dari pelunasan utang tadi. Oke, ini contohnya itu pada tanggal 31 Desember Bank BAC menyetujui restrukturisasi utang PT Amil yang saat ini memiliki utang Wesel 3 miliar, kuponnya 12%. Oke. Di sini restructure itu dalam hal pokoknya dari 3 miliar menjadi 2,4. Terus jatuh temponya itu 31 Desember menjadi 1 Januari 2023. Jadi diperpanjang, ya. Terus bunganya juga turun, ya, dari 12 menjadi 10%, dan suku bunga pasarnya 15%. Oke, pertanyaan buat jurnal tanggal 31 Desember setelah modifikasi. Oke, pertama kita hitung dulu seperti biasa nilai nominalnya itu yang baru, ya. Kita hitung yang barunya. Karena kita tahu utang lamanya itu nilainya 3 miliar, ya. 2,4 dikalikan 1, ya, ini untuk yang nominalnya. 1 dibagi 15%, suku bunga pasarnya pangkat 3, karena di sini 3 tahun. Ya. Terus kuponnya juga sama, 300 juta, ya, dikurangin 1 di 1 dikurangi 1,15 pangkat minus 3, ya. Ini present value dari anuitas kupon, itu nilainya 684. Jadi present obligasi itu atau nilai obligasi yang baru 2,2. Artinya atas modifikasi kontrak ini perusahaan mengalami keuntungan. Kenapa? Karena dari 3 miliar menjadi 2 miliar, ya. Oke. Jadi keuntungan itu sebesar 3 miliar dikurangi 2,2 miliar sekian, ya. Jadi perusahaan itu mengakui keuntungan sebesar 736 juta. Jurnalnya seperti ini, ya. Jadi utang Wesel yang lama di debit, ya, ini lunas. Terus muncul utang baru plus ada keuntungan dari restructure, dan ini karena nilainya itu diskon, ya, nanti juga ada yang namanya amortisasi. Off balance sheet financing adalah cara perusahaan untuk meminjam uang tetapi tidak perlu mencatat utang tersebut. Oke. Nah, caranya itu bisa dengan non consolidated subsidiary. Maksudnya apa? Jadi yang minjam itu bukan perusahaan tapi anak perusahaan, tapi kepemilikannya itu di bawah 50%. Artinya apa? Artinya itu misalnya kalau PTA, ya, punya anak perusahaan PTB, ya, kalau kepemilikan itu 51% lebih atau lebih, ya, ketika PTB itu meminjam, maka laporan keuangan akan dikonsolidasi. Dalam hal ini hutang PTB itu akan dicatat di PTA, ya. Nah, kalau yang namanya off balance sheet, PTA itu tidak mau mencatat hutangnya PTB, maka yang dilakukan, ya, dia minjamnya itu adalah di, ya, misalnya PTB, ya, ini yang kepemilikannya di bawah 50%. Artinya, ya, ini tidak perlu dikonsolidasi, hutang PTB itu tidak boleh dicatat di PTA, ya. Jadi ini cara pertama. Cara yang kedua itu perusahaan membentuk yang namanya SPE atau Special Purpose Entity. Jadi tujuannya itu untuk proyek misalnya, ya, dan SPE-nya itu akan minjem, ya, dan perusahaan akan janji untuk beli produk dari SPE tersebut. Artinya, ya, karena yang meminjam itu bukan perusahaan tapi ada perusahaan baru yang dibentuk khusus untuk membangun proyek ini, ya, maka utangnya tidak dicatat di PTA. Terus selanjutnya ada fair value option.
Jadi perusahaan itu memiliki pilihan atau option ya untuk menggunakan nilai wajar fair value ketika menyajikan laporan keuangan untuk akun utang ya. Jadi perusahaan itu punya dua opsi ya. Yang pertama pakai amortisasi ya, yang sebelumnya kita bahas ya, atau menggunakan nilai wajar. Nah, kalau perusahaan memilih untuk menggunakan nilai wajar, maka jika terjadi perubahan suku bunga ya, nanti utang itu akan dihitung kembali dan perusahaan akan mencatat yang namanya laba atau rugi yang belum direalisasi, unrealized holding gain or loss ya. Ya, misalnya contohnya itu PD Edmond menerbitkan utang Wesel nilai 500 juta pada tanggal 1 Mei ya. Karena dia menggunakan nilai wajar atau fair value, maka pada tanggal 31 Desember ketika suku bunga pasar naik dari 6% menjadi 8%, nilai wajar utang tadi itu berubah menjadi 480 juta. Ya. Ini asumsi aja, jadi nggak perlu dihitung. Ya, artinya apa? Artinya utang yang awal 500 juta menjadi 480 juta karena penggunaan fair value. Oke, nah dari sini kan kelihatan apa? Utang 500 menjadi 480 seolah-olah kayak perusahaan untung sebesar 20 juta. Nah, ini yang namanya unrealized holding gain or loss atau laba atau rugi yang belum direalisasi ya. Maka jurnalnya adalah utang Wesel di debit ya, jadi berkurang 20 juta. Kreditnya itu adalah unrealized holding gain or loss masuk ke laba rugi. Oke, nah presentasi ini contoh laporan keuangan dari PT Mayora. Saya ambil hanya liabilitas jangka panjang. Jadi kita bisa lihat di sini PT Mayora itu punya liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 itu sebesar 5,4 triliun. Oke. Jadi kalau kita mau tahu detailnya itu ini ada liabilitas pajak tangguhan, ini pinjaman bank 2,8 triliun, utang obligasi 1,8, terus yang terakhir liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Oke. Nah, saya mau fokuskan di nomor 17 ya. Jadi kalau kalian lihat laporan keuangan ya, biasanya tuh di sebelah angka ini ada sebelah angka misalnya pinjaman bank. Ada angka 16 itu artinya detailnya. Jadi perusahaan itu pinjam uang di bank apa aja. Atau kalau di sini kita mau contohkan yang obligasi, obligasinya itu nanti ada beberapa jenis obligasi yang diterbitkan sama perusahaan. Kita bisa buka di catatan atas laporan keuangan atau disclosure di poin 17 ya. Nah, kalau kita buka poin 17 ya, sini ya. Maka di sini kita bisa lihat perusahaan itu ternyata punya 1, 2, 3 obligasi ya. 3 obligasi masing-masing nilainya itu 500 miliar 550 dan 500. Jadi totalnya 1 triliun 550 miliar ya. Nah, di sini ada yang namanya biaya emisi yang belum diamortisasi. Jadi kita tahu ketika perusahaan menerbitkan obligasi, dia keluar uang biasanya untuk biaya penjaminan atau underwriter, terus biaya konsultan hukum dan biaya lainnya. Nah, biaya itu diamortisasi selama umur dari obligasi. Itu nilainya yang belum diamortisasi itu 3,3 miliar ya. Jadi yang dicatat sama perusahaan itu 1,5 triliun ya, ini angkanya sama ya. Jadi angka di sini akan dijelaskan di CALK di poin 17 ya. Oke, nah yang kalau lihat tahun sebelumnya 2018 ya. Jadi kalau misalnya ada hutang obligasi ya, hutang jangka panjang, ketika akan jatuh tempo ya atau 1 tahun lagi dia harus dibayar, dia akan dipindahkan seperti tahun 2018 nih ya. Jadi obligasi Mayora Indah tahun 2012 ini akan dilunasi setahun ke depan. Maka ini harus dikurangi. Jadi nanti dipindahkan menjadi kewajiban lancar ya. Nah, terus kalau kita mau tahu detailnya lagi ya, itu di CLK ada. Kita mau tahu nih berapa kuponnya, terus jatuh temponya kapan, kita buka lagi di CLK. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap 1 tahun 2017, yaitu yang ini ya. Nilainya 500 miliar ya, sama ya. Terus dia akan memberikan kupon sebesar 9,25 ya. Atau dia bayarnya itu sebesar 46250, 925 dikalikan 500 miliar ya. Dibayarkan triwulan ya. Terus obligasi ini tidak dijamin dengan agunan.
dan jatuh temponya itu 2022 ya, karena di sini laporan 2019 2022 itu lebih dari satu tahun, maka di sini dicatat sebagai kewajiban jangka panjang ya. Ini dicatat di Bursa Efek dan Bank Permata sebagai wali amanat ya. Jadi nanti menjadi Bank Permata itu akan yang menjadi wakil dari investor obligasi Mayora. Oke, terus yang terakhir analisis. Jadi di sini ada dua rasio. Yang pertama debt to asset. Rumusnya ada total liabilities dibagi total asset. Jadi rasio debt to asset itu menjelaskan tentang kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Jadi semakin besar rasio, ya artinya semakin besar resiko tidak dapat membayar hutang. Ya. Nah, ini juga alasan perusahaan untuk melakukan off balance sheet financing yang sebelumnya itu karena biasanya berkaitan dengan rasio debt to asset. Jadi investor obligasi atau bank yang memberikan pinjaman biasanya mereka memberikan batasan ya, misalnya debt to assetnya itu 60%. Ya, artinya kalau perusahaan sudah debt to asset itu 60%, bank itu nggak mau lagi kasih pinjaman ya. Makanya perusahaan itu kecenderungannya akan menggunakan off balance sheet financing. Oke, rasio yang kedua ini ada yang namanya time interest earn. Ini rumusnya itu income before income tax dan interest expense ya dibagi interest expense. Artinya kalau kita punya laporan laba rugi berarti net income kita tambahkan dengan income tax, terus kita tambahkan lagi dengan interest expense ya. Atau ini kadang orang nyebutnya sebagai earning before interest and tax ya. Jadi rumusnya adalah EBIT dibagi interest expense. Jadi rasio time interest earn ini menjelaskan tentang kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga ketika jatuh tempo dengan menggunakan laba operasional ya. Ini juga kadang disebut sebagai laba operasional. Semakin besar rasio artinya semakin banyak laba untuk membayar bunga. Jadi ini kalau semakin tinggi semakin bagus, tapi kalau yang ini semakin tinggi semakin beresiko. Oke, contohnya pada tanggal 31 Desember 2019 PT Mayora Indah itu punya aset sebesar 19,037 miliar ya. Liabilitas 9,1 triliun, terus laba bersihnya 2 triliun, beban pajak 665 dan beban bunga 355. Jadi sekarang kita ditanya berapa rasio debt to asset dan time interest earn ya. Yang pertama debt asset itu kan rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Jadi total liabilitasnya itu 9137, total asetnya 19,037 ya, maka rasio debt to asset pada tanggal 31 Desember 2019 PT Mayora sebesar 48%. Terus kalau yang time interest earn itu kan rumusnya adalah EBIT dibagi dengan interest expense ya. Kita lihat sini EBIT-nya itu adalah net income ya ditambah dengan pajak tax dan ditambah dengan interest ya, interest expense. Terus kita bagi dengan interest expense ya. 2039 ditambah 665 pajaknya ditambah 355 dibagi dengan beban bunganya sebesar 355 atau sama dengan 8,62 kali.